tengah-tengahnya persis ini kalau ditekan nyeri sekali. Ini diputar-putar gini saja, kurang lebih ya 1 menit, 1 menit. Ini 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Jadi 4 ini juga 4 menit. Cuman 8 menit insya Allah kesemutan tangan itu tidak akan timbul lagi. Dan ini jarang sebenarnya orang yang bisa terapi telapak tangan. Anda buktikan sendiri terapi kemana saja, berobat kemana saja nggak sembuh toh. Ini diajarin Pak SJ gratis. Enaknya sama Pak SJ begitu kan Bu Neti? Nah itulah kebaikannya Pak SJ. Berkat doa asam lambung bisa langsung sembuh, tanpa doa asam lambung balik lagi. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Mado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ Mado. Kami hadir kembali di sini untuk membimbing Anda semua. Dan hari ini sebelum kami lanjutkan, biasanya ada yang nanya, Pak SJ kenapa sekarang tambah kurus? Dari dulu kurus, udah 2 tahun saya kurus. Itu ada video-video kami banyak sekali yang kurus. Nah itu kurusnya karena memang kami sengaja diet. Walaupun ada orang yang menawarkan obat dan mengatasnamakan katanya produk yang sama dengan SJ. Nah itu ingin menjatuhkan kami dengan cara yang katanya kami kena diabetes tipe 2. Yang kena ini makanya kami jarang muncul di YouTube. Bukan kami jarang muncul di YouTube, itu kami sakit. Tapi kami hanya ini membuat ini tempat ini yang sekarang kami lagi buat syuting. Kami fokus di membuat restoran dan wisata kuliner. Nah itu tepatnya Daru City. Jadi kalau Anda ingin lihat suasananya itu Anda bisa lihat di map. Mapnya itu ada, itu Daru City. Itu tempat wisata kami yang masih kami bangun. Jadi kadang kami masih fokus di dalam tempat ini. Nah ini yang sering ditanya, makanya hampir setiap video sekarang akan kami berikan ini supaya Anda paham, tidak tanda tanya. Karena kalau di komentar kami memang jarang jawab, karena kami memang setelah ngupload itu jarang buka video lagi. Jadi kalau konsultasi ya langsung di nomornya ini, langsung ke asisten kami dulu, ke Ibu Neti, karena kalau di tempat kami antrinya panjang sekali. Bahkan ada yang sudah daftar 2 tahun belum terjawab oleh kami, saat kita telepon malah sudah sembuh. Nah, tanda-tanda apa saja yang sering Anda cemaskan, Anda takut, dan untuk ingin konsultasi dengan kami belum terjawab, kami jawab semuanya di sini. Ada 10 tanda. Yang pertama yaitu sering merasakan keliengan atau sempoyongan. Saat Anda sudah merasakan sembuh, ya, sudah sembuh dari asam lambung, sudah tidak merasakan apa-apa lagi, tapi Anda masih merasakan keliengan. Dan keliengan itu kadang cuma sesaat. Nah, yang sesaat-sesaat itu sebenarnya itu tidak apa-apa. Cuman karena Anda pernah sakit asam lambung, itu akan membuat Anda cemas. Karena orang yang sakit asam lambung ini rata-rata sudah lupa dengan sehatnya seperti apa. Jadi saat Anda umpama untuk laki-laki sholat Jumat, nah sholat Jumat ini kan biasanya suratnya panjang-panjang. Nah saat surat panjang-panjang itu yang sehat pun kadang pada saat berdiri lama itu seperti mau jatuh. Tapi orang-orang yang nggak pernah sakit asam lambung itu nggak takut dan biasa saja, dan itu terjadi karena lelah berdirinya. Karena kita berdiri tidak bisa bergerak-gerak toh. Kecuali kayak seperti kita upacara, berbeda. Upacara itu kadang kita kakinya bisa ditekuk, bisa atau pindah posisi bisa. Tapi saat sholat itu kan nggak bisa pindah posisi. Nah itu kadang kita seperti mau jatuh, itu wajar-wajar saja dan itu bukan penyakit. Ya, jadi nggak usah cemas lagi. Terus saat kita duduk melihat satu titik, atau satu ini kok tiba-tiba seperti yud gitu. Nah,
Itu juga tidak usah takut, itu bukan penyakit. Dan itu bukan sisa sensasi asam lambung. Tapi sisanya ada di kecemasan Anda sendiri. Karena ada rasa trauma yang membuat Anda takut kambuh lagi. Makanya itu yang Anda sering menghabiskan obat terlalu banyak. Yang kedua, kembung, ya. Kembung ini setelah kami telepon, ada orang yang komentar, saya udah habis obat banyak, tapi masih kembung terus. Nah, pas kami telepon, ternyata saat ditepuk bunyi saja, tidak sakit, tidak merasakan apa-apa. Nah, kalau kita tidak merasakan sakit, kita tidak merasakan apa-apa, semua perut ditepuk ini bunyi. Nah, itu seperti itu. Saat perut ditepuk semuanya itu akan bunyi. Yang sakit maupun yang tidak sakit itu berbunyi. Nah, kalau saat bunyi kembung itu berbeda dan perut itu terasa begah dan tidak nyaman. Atau melilit atau rasanya itu pokoknya tidak enak. Nah, itu seperti itu biasanya memang kembung betulan. Tapi kalau hanya ditepuk saja bunyi, nggak usah takut, itu tidak apa-apa. Kalau Anda tidak sakit. Nah, ini makanya kadang kami tidak mau jarang ngangkat orang-orang yang konsultasi yang sudah sembuh itu, kadang kami jarang angkat karena apa? Anda kalau nonton video kan sering dipotong-potong, di-skip-skip, jadi Anda tidak tahu mana yang penting buat Anda dan mana yang tidak. Nah, ini semua kesalahan Anda. Kami sudah mengarahkan sebaik mungkin di dalam YouTube ini. Nah, tinggal Anda sendiri yang menentukan. Anda ingin sembuh dan tidaknya, Anda ingin menghilangkan cemas dan tidaknya, itu tinggal hak Anda. Kami sudah membantu membuat obatnya yang tepat untuk Anda. Anda tinggal minta arahannya dari video kami yang kami sampaikan tadi. Terus yang ketiga, sering terjadi perut panas dan perih. Nah, perut kalau terasa panas dan perih tapi tidak lama, dan Anda perhatikan betul-betul saat perut panas dan perih, tetapi itu pas Anda terlambat makan atau pas jam-jamnya saat Anda makan, atau Anda sering minum minuman teh manis atau minum susu, perutnya akan panas, itu wajar. Kecuali Anda sakitnya itu terus-terusan, jadi panasnya itu tidak berhenti. Nah, itu baru Anda konsultasikan kepada kami atau asisten kami, Ibu Neti, ya. Jadi Anda supaya paham mana yang penyakit, mana yang bukan penyakit. Semua orang saat terlambat makan atau suka minum teh itu perut sering panas dan agak melilit, tapi paling lama hanya 10 menit hilang kembali atau normal kembali. Itu wajar, itu bukan penyakit, itu hanya reaksi-reaksi sesaat yang dirasakan semua manusia yang sehat atau yang pernah sakit. Itu akan merasakan hal seperti itu walaupun tidak tiap hari. Jadi itu aman. Terus perut sering begah. Perut sering begah ini juga kami saat telepon pasien yang sudah sembuh. Nah, laporannya, kenapa Pak perut saya selalu begah? Kami penasaran, saat kami telepon jawabannya ternyata pas kami tanya itu setiap habis makan saja begah. Itu kekenyangan. Orang semua kekenyangan pasti agak begah. Saat Anda sudah sendawa itu akan hilang dan itu bukan penyakit. Jadi Anda harus mengetahui begah yang seperti apa yang penyakit, begah yang seperti apa yang bukan penyakit. Setiap habis makan kekenyangan, kok Anda belum sendawa, semua orang akan begah. Makanya kalau habis makan, itu kalau umpama Anda melihat di India, setiap habis makan itu kok sendawa, itu di sana itu orang akan merasa senang, apalagi warung makan. Itu menandakan kepuasan dalam makan. Jadi sebenarnya orang sendawa itu saat habis makan, saat kita makan ini kan gasnya yang di lambung harusnya keluar, karena gas itu di lambung itu kan kosong. Saat kosong keisi gas, saat keisi makanan gasnya ya harus keluar. Keluarnya lewat apa? Lewat sendawa. Makanya Allah menciptakan mulut, dubur supaya apa? Gas itu bisa keluar lewat sendawa dan lewat dubur seperti buang angin. Itu Allah menciptakan itu semua ada gunanya. Jadi kenapa Allah kok menciptakan gas? Nah, itu Allah yang tahu. Gas itu juga diperlukan di dalam tubuh kita.
juga kalau kebanyakan ya bermasalah. Sama dengan seperti tensi, seperti gula, seperti kolesterol, semua hanya keseimbangan. Saat berlebihan ya harus dibuang. Nah, gas ini cara buangnya ya lewat sendawa dan buang angin itu tadi. Itu seperti itu. Jadi kalau kita habis makan begah nggak usah terlalu ketakutan. Sekarang nyeri dada, bawah ketiak, dan gemeteran. Nah, ini yang kelimanya. Orang kalau pernah asam lambung saat nyeri dada di sebelah kiri, rata-rata seringnya akan di sebelah kiri sampai ketiak atau pindah-pindah, itu cukup Anda tekan-tekan seperti ini. Itu kalau sudah sendawa itu akan hilang karena itu cuman gas saja yang melewati akan menuju ke jantung supaya ke pompa jantung dan masuk ke dalam usus atau lambung supaya terbuang lewat sendawa. Makanya setiap ditekan-tekan seperti ini ketiaknya sakit, kok sendawa hilang. Tapi ada nyeri ketiak di sini nih atau lengan. Nah, itu yang nyeri sampai nggak bisa diangkat begini, itu masalahnya saraf. Jadi nggak ada hubungan dengan asam lambung. Nah, kalau masalah saraf, kita sudah juga siapkan obat saraf manut, kemarin kami sudah upload. Nah, itu tinggal ambil itu. Jadi nggak usah mudah takut. Kalau memang sudah sembuh rasanya tinggal itu cukup tekan-tekan. Kalau hilang itu aman. Berarti itu bukan penyakit, tapi reaksi-reaksi sesaat atau sisa-sisa gas yang akan kembali ke jantung saat dipompa jantung karena bersamaan dengan darah dan berjalan di pembuluh darah. Nah, di sini ini kan banyak lekuk-lekukan, akhirnya menyumbat di sini atau berhenti di sini membuat nyeri, tapi tidak nyeri sekali, cuma nyerinya sedikit dan masih bisa tertahan. Itu seperti itu. Terus gemeterannya kenapa? Orang yang pernah asam lambung saat gemeteran sedikit itu ketakutan. Nah, karena ketakutan, orang ketakutan itu rasanya waktunya lama. Tapi saat kita itu senang, waktunya sedikit. Makanya kalau umpama Anda memiliki hobi, saat Anda menjalankan hobi itu rasanya cepat karena Anda senang. Tapi saat Anda mendapat kesulitan atau mendapat hukuman atau apa, itu Anda akan merasakan lama sekali, rasanya tidak kunjung selesai. Nah, di penyakit juga sama, saat kita ketakutan itu cuma 2 menit saja rasanya lama. Tapi kalau orang yang dibikin santai, oh ya ini cuma reaksi sesaat, Pak SD sudah ngomong reaksi sesaat. Nah, berarti Anda tenang dan akhirnya hilang. Nah, gemeteran itu ada yang bilang kalau saya mudah lapar. Itu kalau kami telepon seperti itu. Itu juga bukan mudah lapar. Saat Anda ada otot-otot yang sedang menderita, apalagi kita setelah sembuh dari asam lambung, ini kan otot-otot belum pulih kalau kita nggak terapi. Masih banyak penyumbatan darah ya. Nah, saat penyumbatan darah tadi, otomatis Anda akan sering merasakan gemeteran karena otot-ototnya menderita. Itu seandainya Anda makan, nah andainya Anda makan itu juga sama, akan hilang. Tapi seandainya Anda tidak makan, dalam waktu 10 menit biasanya gemeteran juga hilang. Karena apa? Saat orang kami telepon itu ada yang bilang, saya kok gampang lapar, setiap gemeteran kalau nggak dikasih makan nggak berhenti, kalau dikasih makan berhenti. Anda hitung setiap manusia atau setiap orang makan itu rata-rata makan waktu sekitar 5-10 menit. Nah, gemeteran itu saat muncul juga rata-rata 5-10 menit. Itu Anda makan juga selesai karena 10 menitan itu. Terus Anda tidak makan pun akan berhenti sendiri, kecuali Parkinson. Kalau Parkinson gemeterannya tidak akan berhenti dan itu sulit untuk diterapi, sulit untuk diobati. Itu Parkinson. Tapi kalau yang gemeteran pasca asam lambung itu ya udah, pokoknya kalau kita pas gemeteran nggak usah takut, itu nggak akan kambuh. Kecuali pas saat gemeteran keluar keringat dingin sama perut melilit, nah itu berarti kambuh. Kalau yang tidak seperti itu tidak kambuh. Jadi kita tenang saja. Dan itu benar-benar memang sudah sembuh, tapi memang suka ada reaksi-reaksi yang kadang datang dan itu pun nggak tiap hari, berarti juga bukan penyakit. Jadi kita harus tahu mana sembuh, mana tidak. Terus yang ke-6,
Nah, nyeri dada ini tembus ke punggung belakang, juga nyeri di ulu hati, panas nyeri di ulu hati, terus nyeri di samping perut. Nah, nyeri di samping perut biasanya dibarengi ada rasa seperti mengganjal. Nah, itu yang seperti itu kita nggak usah takut. Itu sebenarnya gelembung-gelembung udara saja. Cuman saat ada saraf yang dari dada ke punggung itu sedang kemasukan gas, itu peredaran darah kurang jalan. Akhirnya saat kita diamkan, ternyata setengah hari atau sehari itu akan hilang. Atau ditekan-tekan seperti ini, yang nyeri itu saat Anda sendawa juga hilang. Jadi nggak usah panik, apa-apa dipanikkan. Jika Anda udah sembuh ya sudah, gitu aja. Nggak usah terlalu pikirkan, jangan takut kambuh lagi. Insya Allah nggak akan kambuh lagi asal tidak makan pisang, itu aja. Ya, terus nyeri di samping perut dan biasanya entah kanan entah kiri. Kok Anda sudah buang angin, kok lega, itu sebenarnya hanya penumpukan gas dan menjadi gelembung di dalam usus. Nah, saat kelamaan di dalam usus kan otomatis kulit usus mekar. Nah, saat mekar itu akan terjadi panas dan nyeri. Tapi itu aman, saat buang angin langsung nyaman. Nah, itu juga bukan penyakit. Terus kalau nyeri di ulu hati, panas di ulu hati, ya, itu perhatikan. Kalau kita terlambat makan, biasanya kok kita sudah terbiasa asal jam 12 makan atau jam 8 pagi sarapan, sampai jam 9 kok belum sarapan atau sampai jam 1 belum makan, biasanya kita katup lambung itu kering dan kita diberi tanda. Itu cuman diberi tanda bahwa perut kita memang harusnya diisi. Nah, itu juga hilangnya tidak lama. Kalau seumpama agak lama hilangnya, cukup minum air yang manis, anget, itu juga langsung reda, karena itu katup lambungnya langsung basah kembali dan tidak panas. Itu seperti itu. Terus yang ketujuh, kesemutan. Kesemutan ini hanya bisa diterapi. Dan kami sudah mengajarkan sebenarnya terapi kesemutan tangan bagaimana. Kalau kaki Anda harus datang ke klinik atau nyari terapis yang bisa. Tapi kalau tangan ini saya ajarin lagi. Untuk tangan ini semua kesemutan tangan, terutama kalau asal tidur kesemutan, apalagi buat begini, buat bantal kok kesemutan. Ini mudah cara ngilanginya, cukup ya diurut di sela-sela tulang jari ini diurut aja sendiri, agak kenceng. Ya, kurang lebih setiap ruas ini cukup 1 menit. Nah, setelah ini 1 menit semua, ini ada 4 ruas. Balik, ini pas di pangkal, di bawah ini ada sambungan antara jari kelingking, tulang jari kelingking sama tulang telapak tangan. Tengah-tengahnya persis ini kalau ditekan nyeri sekali. Ini diputer-puter gini saja, kurang lebih ya 1 menit. Ini 1 menit. Jadi 4 ini juga 4 menit. Cuman 8 menit insya Allah kesemutan tangan itu tidak akan timbul lagi. Dan ini jarang sebenarnya orang yang bisa terapi telapak tangan. Anda buktikan sendiri, terapi kemana saja, berobat kemana saja nggak sembuh toh. Ini diajarin Pak SJ gratis. Enaknya sama Pak SJ begitu kan Bu Neti? Nah, itulah kebaikannya Pak SJ. Tidak takut membongkar ilmunya. Kita berikan ilmunya semuanya. Nah, yang ke-8 itu perut sering terasa ngeganjel atau mengganjal. Perut sering terasa mengganjal dan mual, kadang pagi, kadang siang, atau kadang sore. Itu hanya mual. Nah, untuk perut yang mengganjal, ya, perut mengganjal itu, kalau Anda juga tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa, Anda tidak usah takut. Karena saat kita itu merasakan sesuatu atau dirasa-rasa, nah itu biasanya saat kita merasa-rasakan itu semua akan ada yang terasa. Walaupun itu orang sehat, kira-kira apa ya yang dirasakan, dibayangkan, apa yang kita rasakan. Dan akhirnya takut sendiri. Nah itu kita nggak perlu merasa-rasakan itu. Nah, perut yang mengganjal, pertama, orang yang gemuk, biasanya waktu seperti saya waktu masih gemuk waktu itu rasanya perut itu sering mengganjal.
Karena apa? Saat kita duduk itu tertekan sama tulang dada. Terus perutnya kan agak maju, rasanya mengganjal. Terus di samping juga gitu. Kalau kita perutnya agak besar sering terasa nggak ganjel. Terus saat kita habis makan perut juga terasa nggak ganjel. Itu aman-aman saja, itu bukan penyakit. Saat kita tidak memperdulikan dengan rasa ganjel itu, lama-lama ya kita terbiasa dan hilang. Nah itu seperti itu, karena sudah terbiasa, jadi kita udah hafal ini bukan penyakit, ya udah nggak kita jadi pikiran. Saat kita sudah tidak pikiran, ya memang itu bukan penyakit. Terus untuk mual kalau pagi hari ini banyak orang yang sering tanya, itu dikiranya itu masih ada hubungan dengan asam lambung, tapi bukan asam lambung. Mual itu yang pagi hari ini tergantung sensitivitas. Enggak sensitif. Iya. Ya, betul. Sensitivitas. Jadi sensitivitas dalam rongga mulut ini setiap orang berbeda-beda. Karena Tuhan saat menciptakan manusia ini juga punya karakter yang berbeda-beda, mempunyai tubuh juga yang kekuatannya juga berbeda-beda. Bahkan ada yang kepalanya kalau dibunyi giniin itu bunyi terus, ada yang tangannya diginiin terus, ada orang itu yang memang sensitif dengan tekanan, juga saat ditekan-tekan sendawa terus ada. Itu nggak usah takut kalau kita nggak merasakan sakit. Jadi kalau kita mual kok ada sensitif di rongga mulut, itu biasanya tiap bangun tidur itu kita akan mual. Tapi sesaat atau sebentar, nanti udah agak siang atau kita udah minum air hangat, udah sarapan, biasanya itu juga akan hilang. Terus kadang siang-siang kita belum makan, tiba-tiba mual, tapi tidak muntah dan itu nggak sakit, ya nggak usah pikiran. Saat mual udah makan permen yang agak pedes saja, itu biasanya juga hilang. Kita nggak usah terlalu ketakutan. Itu bukan penyakit. Tapi kalau orang yang mual itu belum pernah sakit asam lambung kan santai saja. Tapi kalau yang pernah asam lambung atau pernah kena serangan psikosomatis atau serangan panik, ya orang rata-rata takut. Tapi itu sebenarnya aman. Makanya kalau Anda setiap ada apa-apa takut, nanti lihat aja video ini, atau apalagi nanti rangkumannya mulai jilid 1 sampai jilid 3 akan kami satukan jadi satu supaya Anda paham. Cukup melihat satu video semuanya sudah kami terangkan di situ semua. Nah ini masalah di perut mengganjal dan mual itu kalau pagi saja atau siang saja atau sore saja itu nggak usah takut, itu bukan penyakit. Jangan dipikirkan. Semakin kita memikirkan penyakit, itu penyakit malah akan tambah jadi. Terus tambah terasa karena kita ketakutan. Tapi kalau kita nggak takut ya hilang. Karena kita sudah terbiasa tadi, hilang. Itu seperti itu. Terus yang ke-9, mudah ngos-ngosan, mudah lelah kalau jalan. Nah, atau lemas. Ini juga sama. Kalau kita mudah ngos-ngosan, ya, mudah ngos-ngosan itu kalau zaman sekarang paling banyak sekali orang nggak sakit juga mudah ngos-ngosan. Kenapa? Pertama, yang badan gemuk dulu kami kenapa saya juga diet supaya kurus itu supaya nggak ngos-ngosan, karena kami merasakan waktu gemuk itu jalan agak jauh sedikit ngos-ngosan. Karena kenapa? Kita sekarang ini tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kita banyak jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, atau kadang malah lari pagi ya itu untuk olahraga. Sekarang ini jarang orang pada olahraga. Olahraga kalau sakit saja, itu baru melakukan olahraga. Padahal saat kita olahraga itu justru kalau sudah sembuh, jadi kita nyaman. Nah, yang bikin mudah ngos-ngosan, pertama, kalau badan gemuk itu juga akan mudah ngos-ngosan, ya mudah engap, mudah begah. Nah, terus yang kedua, karena kita sering jalan jarak jauh sedikit pakai kendaraan, kemana-mana pakai kendaraan, jalan 20 meter aja pakai motor. Karena sekarang hampir semua itu di Indonesia punya motor. Jadi jalan dikit-dikit saja pakai motor.
nggak mau jalan kaki. Itu juga saat kita jalan jauh sedikit 100 meter atau 200 meter juga ngos-ngosan. Tapi itu juga wajar karena kita memang tidak terlatih jalan jauh atau tidak terlatih tiap pagi. Umpama setiap pagi itu kita ngambil aja lari 200 meter atau 100 meter bolak-balik sama, itu sebenarnya sebentar sekali. Tapi untuk melatih supaya nafas kita tetap panjang, tidak pendek, tidak ngos-ngosan lagi, ya. Nah, sekarang ini karena hampir semua punya kendaraan, nah itu kita pada jalan males. Saat kita dapat ada acara apa atau acara apa, kita jalan agak jauh sedikit yang ngos-ngosan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau cuma ngos-ngosan tapi tidak ada sensasi yang lain, nggak usah jadi pikiran, itu juga aman. Kalau pengen ngilangin ngos-ngosan, kalau yang gemuk ya diet kayak saya ini. Nah, kalau yang biasa sudah kayak saya ini kok masih ngos-ngosan, ya bantu olahraga tiap pagi. Cukup lari pagi 200 meter atau 300 meter, udah cukup. 300 meter itu nggak jauh, dekat bagi yang males olahraga. Ya, itu hanya untuk melatih. Jadi kita lebih baik rajin olahraga walaupun sebentar demi kesehatan tubuh kita, supaya kita semua terlatih, tubuh kita juga terlatih. Terus yang terakhir 10 itu badan, kaki sering terasa pegel, tidak nyaman, ya. Oh ya, tadi yang lemes. Nah, ini yang lemes ini belum ini. Badan, kaki terasa pegal sama lemes, ini yang belum kami bahas. Nah, kalau badan, kaki terasa pegal, itu rata-rata orang yang sakit itu peredaran darah kurang lancar, sehingga membuat biasanya badan linu, pada pegel. Makanya orang kalau umpama meriang atau sakit apapun, itu biasanya tidur pun nggak nyenyak. Pengen balik sana nggak bener, balik sini nggak bener. Karena apa? Peredaran darah tidak lancar, akhirnya terutama betis, pinggang itu akan terasa tidak nyaman atau pegel sekali. Nah, saat kita pernah sakit asam lambung, terus asam lambungnya sudah sembuh tapi badannya kok pegel-pegel, itu juga sudah bukan hubungan dengan asam lambung, tapi hubungannya dengan peredaran darah. Tinggal terapi pijat atau silahkan mau gunakan obat saraf juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau obat saraf mahal, kalau cuma buat pegel-pegel ya sayang. Lebih baik pijet, sekali pijet enaknya. Nah, nanti berapa bulan lagi pijet lagi, itu lebih nyaman. Nah, terus untuk lemes, lemes ini banyak orang asam lambung ini sering ketakutan, padahal lemesnya itu juga lemes biasa. Anda umpama tidak biasa olahraga, terus olahraga pagi-pagi jam 6 habis jalan-jalan agak jauh atau lari-lari kecil agak jauh. Nah, terus nanti jam 8 itu rasanya lemes, ngantuk, pokoknya rasanya seperti pengen tidur. Kalau nggak tidur nggak nyaman. Saat kita nahan tidur juga tambah lemes, itu juga aman. Itu hanya reaksi tubuh atau pemulihan saat kita habis olahraga tadi. Peredaran darah lancar, itu tubuh agak kaget. Nah, akhirnya saat kita setelah kerja berat atau olahraga pagi itu biasanya di jam 8 sampai jam 9 atau jam setengah 10 pagi itu biasanya kita akan merasakan lemes dan ngantuk. Nah, itu juga tidak penyakit, bukan penyakit. Kalau umpama Anda nggak tahan, Anda tidak ada kerjaan, buat tiduran sejenak juga hilang. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan semua apa yang kita rasakan dihubungkan dengan asam lambung sehingga kita merasa tidak pernah sembuh. Nah, yang bikin tidak pernah sembuh itu karena pemikiran kita suka nebak-nebak sendiri. Kita suka menghubung-hubungkan sendiri. Nah, kenapa kok kita nebak-nebak sendiri, kita menghubung-hubungkan sendiri? Karena itu trauma kita waktu sakit asam lambung dan kita hanya takut kambuh lagi. Tapi kalau Anda itu sudah sembuh, udah nggak usah jadi pikiran, nggak usah ketakutan kambuh lagi. Yang penting jangan makan pisang saja. Kalau ingin makan pisang ya dimasak dulu, direbus dulu atau digoreng dulu, silahkan, itu aman. Tapi kalau umpama yang belum dimasak ya hati-hati saja supaya Anda tidak kambuh lagi. Tapi kalau tidak melanggar pantangan itu insya Allah Anda tidak akan kambuh lagi. Jadi jangan terlalu apa-apa dihubungkan.
Jadi bagi orang-orang yang konsultasi dengan kami atau konsultasi dengan Ibu Neti ini kok belum terjawab. Nah, terus yang dirasakan itu kok Anda sudah sembuh, cuman sensasi-sensasi yang kadang datang. Nah, kalau yang kadang datang itu nggak perlu Anda panik, nggak perlu Anda cemas, kecuali Anda merasakannya itu semua ke-10 ini kok Anda merasakannya itu terus-terusan, ya, terus-terusan dalam artian tidak ada hentinya. Dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi kok terasanya nggak hilang-hilang. Itu baru Anda konsultasikan. Tapi kalau rasanya cuma 10 menit hilang atau 5 menit hilang, 2 menit hilang, itu bukan penyakit. Itu cuma reaksi sesaat di tubuh. Bahkan orang sehat pun juga merasakan reaksi-reaksi yang kadang datang, bisa kadang linu, bisa kadang perut panas, bisa kadang tiba-tiba mual, kadang kembung, tapi tidak lama dan itu akan hilang. Nah, itu bukan penyakit, itu reaksi tubuh yang sesaat-sesaat saja. Nah, itu wajar. Nah, anggap saja itu listrik itu sedang konslet atau bagaimana gitu loh. Jadi mudah ditangani, mudah diatasi, jangan panik. Nah, itu seperti itu. Oke ya semua. Jadi 10 ini sudah kami buka semua di sini. Tinggal sekarang Anda fokus, kalau Anda umpama ingin konsultasi kok belum terjawab, tinggal simak video ini dan nanti rangkumannya 3 video ini akan kami jadikan satu dan kami upload. Tinggal Anda kalau umpama ketakutan, lihat itu saja, Anda sudah cukup. Jadi tidak perlu takut, nggak perlu konsultasi karena ini sudah wakil dari konsultasi Anda, kami jawab di sini semua. Di 3 video ini yang kemarin, lusa dan hari ini, supaya Anda paham semua. Nah, semoga yang sudah sembuh tidak kambuh lagi dan yang belum sembuh semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ Mado.